nek cara Jawane ning lasem iku apa ae ana. Itu teman-teman dari sejarah. Dari sejengkal tanah itu ilmu. Sampai seperti itu. Memang sebetulnya sebelumnya tadi sudah dikenalkan nama saya, dan saya meneruskan sebetulnya dari orang tua. Sebagai mertua, pada saat itu memang betul sejarawan dari Kabupaten Rembang. Beliau memang menggeluti tentang situs-situs peninggalan sejarah yang ada di Lasem, dan kami sebagai menantunya mewarisi tentang itu, dan akhirnya saya harus mengikuti jejak dari beliau. Ternyata 2005 pada saat itu kami di lapangan banyak sekali yang saya temui atau temukan, dalam arti situs-situs peninggalan sejarah bermacam-macam benda ya. Dari benda-benda bersejarah ini ternyata nilainya luar biasa setelah kita ketahui dari peneliti dari Balar. Dan peninggalan itu ternyata tidak hanya dari Jawa. Banyak sekali peninggalan-peninggalan yang dari luar. Ada peninggalan Cina, ada peninggalan Persia, ada peninggalan dari India. Itu di Lasem. Nah sekarang kenapa kok di Lasem? Lasem ini ada apa sebetulnya? Dan setelah lama saya pelajari dan saya belajar dengan ahli-ahli yang datang dari sini, ternyata memang Lasem itu banyak sekali yang dicari oleh pendatang-pendatang dari luar. Seperti tadi saya katakan bahwa dari India, dari Persia, dari Arab juga ke sini, dari Cina juga ke sini. Kedatangan Cheng Ho perjalanannya ke dunia itu, keliling dunia 7 kali, dan dia juga singgah di sini, di Lasem. Itulah Cheng Ho. Nah, kita sekarang pertanyaan dari ada 3 etnis di sini, kok begitu rukun ya, begitu dekat sekali, seakan-akan tidak ada perbedaan. Nah, disitulah kami tadi sudah menyebutkan ada Cheng Ho, juga ada dari Arab, ada India juga ke sini. Dan di Lasem sendiri, tadi sempat saya ceritakan bahwa penemuan yang kita temui di lapangan itu ada zaman-zaman klasik, zaman candi, berarti ini masih zaman Hindu. Juga ada zaman Belanda juga datang ke sini, dan peninggalannya banyak sekali, seperti bangunan-bangunan yang punya label-label Belanda. Kalau kita menggali tentang kebersamaan atau toleransi yang ada di Lasem, itu banyak sekali. Seperti sampai ke perkawinan antar etnis banyak sekali di Lasem. Terus ada kesenian juga yang tidak lepas dari ketiga etnis itu. Di sini ada wayang bengkong. Wayang bengkong itu menceritakan tentang hal suatu keinginan, dan itu tidak lepas dari kesenian-kesenian Hindu. Itu satu. Terus gagrak pesisiran. Gagrak pesisiran itu justru tidak lepas dengan Binangna, putra dari Binangun. Nah, pada saat Binangun keluarganya ke sini bersamaan dari rombongan Cheng Ho, dia tidak mau kembali. Dia akhirnya berdomisili di sini dengan keluarganya. Binangun punya istri yang namanya Putri Nalini. Punya 2 orang anak, Binangna dan Binangti. Dan Binangti ini sekarang bisa di sujudan.
Putri Campa yang namanya Binangti itu masih. Terus Binangna ini beramu pembuat gong yang makamnya di Demungan. Nah, di Demungan itu dari kata demung gong itu. Jadi akhirnya Cina sudah masuk sini, walaupun Cina Campa sebetulnya ya. Jadi Campa itu tidak jauh dengan dari ya satu negara dengan hampir sama dengan Cina. Nah, disitulah mulai Lasem itu sudah banyak sekali ditemui, atau peninggalan-peninggalan, atau mungkin juga budayanya ini akhirnya menyatu di Lasem. Itu bagaimana kalau mungkin saja kalau ini diteliti sampai ini, memang saya mengatakan bahwa saya kira itu baru 15-20% lah sebetulnya. Masih banyak yang belum selesai. Tapi sudah menampakkan bahwa Lasem itu nek cara Jawane ning Lasem iku apa ae ono. Itu teman-teman dari sejarah. Dari sejengkal tanah itu ilmu. Sampai seperti itu. Memang sebetulnya betul sekali. Dan untuk peninggalan-peninggalan yang sudah diteliti sementara kita titipkan di museum-museum. Saya menunggu nanti ketika pemerintah sudah memulai mengawali dengan museum lapangan, baru kita mengumpulkan penemuan-penemuan ini di masing-masing tempat di wilayah penemuan itu.